Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rekan-rekanku yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah dengan cara selalu mengingat kepadanya. Dalam kondisi apapun, situasi bagaimanapun, suka ataupun duka, marilah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita semua. Namun kita lupa kepada siapa yang telah memberikan kebahagiaan tersebut, siapa yang telah memberikan kenikmatan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena keteledoran kita menjadi malapetaka, kurangnya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena orang-orang yang tidak pandai akan bersyukur kepada Allah, maka mereka telah mengingkari dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Rekan-rekanku yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, kenalilah atau ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kamu menerima kejayaan, maka Allah pasti memperhatikanmu di saat kamu menderita. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Marilah kita renungkan sejenak bagaimana rasanya mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, ketika kita dihadapkan dengan musibah, ketika kita dihadapkan dengan cobaan, namun Allah berkenan untuk memperhatikan kita semua. Sungguh berbahagialah mereka yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, artinya di saat kita menerima kejayaan, di saat kita menerima kenikmatan, di saat kita menerima kebahagiaan, bersyukurlah kepada Allah. Dan apabila kita dihadapkan dengan musibah, kita dihadapkan dengan cobaan, kita dihadapkan dengan kesulitan, hadapilah dengan penuh kesabaran. Rekan-rekanku yang berbahagia, begitupun dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus minal amwali
أصابتهم بمصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Al-ayat Sadaqallahul Adzim. Dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kami akan kembali. Syukur dan sabar merupakan dua hal yang harus diamalkan. Karena barang siapa yang bersabar ketika menerima musibah, tabah dalam menghadapi ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la'azidannakum. Al-ayat Sadaqallahul Adzim. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan menambahkan nikmat kepadamu. Rekan-rekanku yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya di bibir saja. Tetapi syukur bisa disebut sempurna apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, meyakinkan diri bahwa nikmat tersebut benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus merasa senang, harus merasa bahagia ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikmat yang telah Allah berikan harus dipergunakan di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita diberi nikmat bisa berbicara, maka lisan kita, bibir kita digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Tidak untuk mengadu domba atau digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.